Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumil hikam. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan kitab Ta'alimul Muta'allim kita dengan terlebih dahulu membaca umul kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan dikatakan, as-sabaqu harfun. Belajar itu satu huruf, wat-tikraru alfun, dan mengulang itu 1000. Maksudnya kalau kita belajar satu kali, maka mengulangnya 1000 kali. Itu kalau kita ingin mendalami dan menguasai apa yang kita pelajari. Ini rumus. As-sabaqu harfun wa tikraru alfun. Mempelajari satu huruf, mengulanginya 1000. 1:1000. Wayam bagi dan seyogyanya ayyab tadi'a, seorang pelajar itu memulai bisyai'in, dengan sesuatu, pelajaran maksudnya, yakunu aqraba ila fahmihi, menjadi itu sesuatu lebih dekat kepada pemahamannya. Jadi kita dianjurkan untuk memulai mempelajari sesuatu yang kira-kira kita gampang paham. Jangan memulai dari yang sulit dulu. Mulailah dari yang paling mudah dulu. Terus bertahap hingga nanti kita menguasai. Jangan yang sulit-sulit dahulu, lalu berharap yang mudah. Tapi sebaliknya, belajar yang mudah dulu, nanti diharapkan yang sulit pun menjadi mudah. Wa kana Syekhul Imam Al-Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili yaqulu. Wa kana, dan ada itu Syekh Al-Imam Al-Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili berkata. Beliau berkata, as-sawabu indi, yang benar menurutku, kata beliau, fi hadza, tentang hal ini adalah ma fa'alahu, apa yang telah mengerjakannya masyayikhuna, guru-guru kami. Nah, bagaimana apa yang dikerjakan oleh guru-guru Syekh Syarafuddin itu? Fa innahum, karena mereka itu, kata Syekh Syarafuddin Al-Uqaili, guru-guru beliau, yakhtaruna, mereka itu memilih, lil mubtadi'i, bagi seorang pemula, sigharal mabsutati, kitab-kitab kecil yang sederhana. Jadi guru-gurunya Syekh Syarafuddin itu, kebiasaan mereka itu memilihkan bagi pemula kitab-kitab kecil yang sederhana, ya. Kenapa begitu? Li'annahu, karena sesungguhnya dia, pilihan yang demikian itu, aqrabu, lebih dekat, ilal fahmi, kepada pemahaman, wadhabti, dan juga lebih dekat kepada memori, lebih mudah diingat, wa abadu, dan jauh, minal malalati, dari kebosanan. Jadi kalau seorang pemula itu mempelajari yang mudah-mudah, dia tidak akan gampang bosan, sebab dia merasa, oh ini gampang, ini mudah dikuasai. Wa aktsaru wuqu'an, dan biasanya atau kebanyakan itu gampang masuk. Jadi kalau mulai yang mudah-mudah itu biasanya murid-murid itu, pemula itu tidak bosan dan gampang masuknya, gampang ingat pula, serta gampang paham, gitu ya. Jadi alasan dari guru-gurunya Syekh Syarafuddin membiasakan memilihkan yang kitab yang kecil-kecil dan sederhana dulu, supaya gampang dipahami, gampang diingat, jauh dari bosan, si murid itu tidak bosan,
dan juga lebih gampang masuk ke dalam memorinya pada pemahamannya. Wayam bagi dan seyogyanya bagi seorang murid ayu alliqa as-sabaq, ayu alliqa untuk mencatat as-sabaqa pelajaran ba'da tabti setelah mengingatnya, wal i'adati katsiran dan setelah juga mengulang-ulangnya banyak. Setelah sering diulang, sering diingat, masuk ke dalam memori, catat gitu. Kenapa demikian? Fa innahu, karena sesungguhnya yang demikian itu nafi'un jiddan, bermanfaat sekali. Ya, mungkin suatu saat jika ada yang lupa sedikit atau dia ingin melihat apa sih maksudnya, maka dia bisa kembali kepada catatan dan melihat, mempelajari kembali apa yang dulu pernah dia pahami, apa yang dulu pernah dia ingat. Wala yaktubal muta'allimu, dan janganlah menulis seorang pelajar itu syai'an, sesuatu la yafhamuhu, yang dia tidak paham, yang dia tidak memahaminya. Jangan tulis sesuatu yang seorang tidak paham. Kamu jangan menulis apa yang kamu tidak paham. Ya, tulislah yang kau paham saja. Kenapa kok kita tidak boleh menulis yang kita tidak paham? Fa innahu, karena yang demikian itu, yang seperti itu yurithu, mewariskan kalalatat tabai, mewariskan kalalatat tabai itu tumpulnya watak, ya, membuat kita jadi semakin bodoh. Wa yuthibul fadlah, menghilangkan kecerdasan, wa yudayyi'u awqatahu, dan juga ini menyia-nyiakan atau membuang-buang waktu-waktunya. Jadi menulis sesuatu yang kita tidak paham itu buang-buang waktu. Udah buang-buang waktu, bikin otak tumpul dan menghilangkan kecerdasan. Tapi sebaliknya kalau kita mencatat yang kita paham, ya, memahami dengan benar, itu bisa mempertajam atau memperkuat ingatan kita. Jadikan kita lebih mudeng, ilmu lebih terserap, lebih masuk ke dalam alam bawah sadar kita, lebih mudah kita pahami dan kita kuasai. Wayam bagi dan seyogyanya ayyajtahida, seorang murid itu bersungguh-sungguh fil fahmi, di dalam memahami. Jadi hendaknya bersungguh-sungguh dalam memperoleh pemahaman itu. Jadi jangan mudah menyerah. Dari mana pemahaman itu bisa dia dapatkan? Minal ustadi, dari guru, dari seorang guru. Atau bita'ammuli, dengan cara mengangan-angan, ya, merenung, ya, menimbang-nimbang apa itu maksudnya. Wattafakuri, dan juga dengan cara memikirkan, berpikir ini gimana sebenarnya gitu. Jadi harus berusaha, memang harus sungguh-sungguh supaya kita paham. Dan juga wakasratit tikror, membanyai atau memperbanyak mengulang-ulang. Supaya kita paham itu, kita memperbanyak mengulang-ulang, kita bertanya pada guru, kita berpikir, merenung, menimbang-nimbang, ya, mencoba memahami. Nah, itu merupakan latihan intelektual yang sangat bagus, mempertajam otak, mempertajam kecerdasan kita dalam memahami sesuatu. Fa innahu, karena sesungguhnya yang demikian itu, idza qallas sabaq, jika sedikit as-sabaq pelajaran, wa kathurat tikraru, dan banyak mengulang-ulang, wa ta'ammulu, dan juga banyak merenung, menelaah, ya. Jika pelajarannya sedikit, materinya sedikit, tetapi banyak diulang dan juga banyak ditelaah, diangan-angan, dipelajari, yudroku, maka akan didapat, wa yufhamu, dan bisa dipahami. Jadi kalau materinya sedikit tapi kita banyak mengulang, banyak menelaah, berpikir, memahami, yudroku, maka didapat itu materinya, dipahami itu, wa yufham, dan dipahami. Qila, dan dikatakan hifdzu harfaini, menghafal 2 huruf. Jadi menghafal 2 huruf saja itu khairun
min sima'i wiqraini, lebih baik dari mendengarkan dua beban yang berat, dua materi yang berat. Jadi menghafal dua huruf yang ringan saja itu lebih bagus daripada kita mendengarkan dua materi yang berat-berat tapi kita tidak paham, ya. Wa fahmu harfaini, memahami dua huruf itu khairun, lebih baik, min hifzi, dari menghafal, wiqraini, dua materi yang berat. Nah, ini juga rumus. Jadi sebaiknya kita lebih memilih menghafal dua hal yang ringan daripada kita mendengar yang banyak tapi lupa semua. Atau lebih baik memahami dua hal yang ringan daripada kita menghafal banyak hal yang kita tidak ngerti apa maksudnya. Gitu. Jadi prinsipnya, kuncinya ada pada pemahaman. Pemahaman kemudian diingat. Ya, diingat. Sedikit tidak apa-apa daripada banyak tapi sudah tidak diingat, nggak dipaham pula. Ya. Wa idza tahawana fil fahmi, maka jika si murid itu menggampangkan atau menyepelekan fil fahmi, tentang pentingnya pemahaman, menyepelekan soal pemahaman ini, walam yajtahid, dan dia tidak bersungguh-sungguh, marrotan au marrotaini, baik sekali atau dua kali, ya'tadu dzalika, maka itu akan jadi kebiasaan dia kalau mempelajari tapi dia nggak berusaha memahami, menyepelekan, ya. Dia tidak mengulang-ulang sekali atau dua kali. Nah, itu nanti akan jadi kebiasaan. Akibatnya fala yafhamul kalamal yasiro, maka dia tidak paham kalimat-kalimat yang mudah pun dia nggak paham. Topik-topik yang mudah pun akhirnya nanti dia nggak paham karena biasa menyepelekan materi. Itu. Fayambagi, maka seyoginya dia ayyajtahida, untuk bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini penting, harus digarisbawahi. Jadi sebenarnya orang pinter itu lebih bukan karena dia punya otak yang cerdas, yang tajam. Enggak. Ya itu penting juga, tetapi ada hal lain yang perlu diusahakan atau diupayakan oleh para siswa atau para murid atau para santri, adalah bersungguh-sungguh dalam mendapatkan pemahaman. Itu. Dari guru, dari berpikir, menelaah, mengulang-ulang. Nah, itu upayanya harus diperkuat, harus dipergiat, diperkeras. Bukan hanya itu, tapi juga wa yad'ullah ta'ala, dan dia berdoa mohon kepada Allah Ta'ala supaya dia paham, mohon kepada Allah Ta'ala. Makanya kita diajarkan doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, ya Allah tambahkan aku ilmu, warzuqni fahman, dan beri aku rezeki pemahaman. Jadi paham itu adalah rezeki, ya, yang tidak dibagi kepada semua orang. Makanya kita harus memohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya kita itu diberi rezeki paham, gitu. Karena ada orang lain yang nggak paham. Kalau kita diberi pemahaman, itu artinya kita diberi rezeki oleh Allah, rezeki pemahaman. Wa yatadarra'a, dan hendaknya juga dia mendep atau mendekat-dekat ilahi, kepada Allah, berdoa dan mendekat kepada Allah, mendekati Allah supaya dikasih pemahaman. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah itu yujibu man da'ahu, Allah itu menjawab atau mendengar man da'ahu, orang yang meminta kepadanya. Allah itu pasti dengar apa yang kita minta. Wala yukhayyib, dan wala yukhayyibu, dan juga Allah itu tidak mengecewakan man rojahu, orang-orang yang berharap kepadanya. Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Makanya kita diajarkan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan berharap hanya kepada Allah, termasuk dalam urusan menguasai ilmu, urusan memahami ilmu. Saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan ada gunanya, bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.